Kopi Puntang yang telah kita ulik di episode sebelumnya menjadi kopi terenak di dunia dan punya harga yang sangat menarik. Per kilogramnya, kopi bubuk ini dihargai Rp800.000. Dan bahkan setelah kita telusuri, ada petani yang menjual lebih dari 1,3 juta rupiah. Sebenarnya, apa sih rahasianya hingga petani bisa menjual dengan harga yang sangat istimewa? Jadi sangat pengaruh nanti rasa aroma itu dengan dimana dia tanam gitu. Itu ya gitu ya. Sekarang kita ke tanahnya, masalah tanah ini masalah. Tadi benih kita tanahnya. Jadi Arabica yang bagus tuh ditanam di suhu tertinggi 25 derajat sehari-harinya. Jadi nggak boleh, kebun itu nggak, kalau ada 27 gitu suhunya rata-rata itu nggak bagus, nanti kerasa kopinya. Karena tadi ada hubungannya dengan kepadatan. Jadi kopi yang Arabica yang lebih tinggi itu kemungkinan besar lebih enak daripada yang ditanam di ketinggian 1000 gitu. Yang di 2000 itu pasti jauh banyak bedanya. Walaupun dengan jenis yang sama, olahan yang sama, tapi sudah suhu. Jadi ini sekarang mulai ke penanaman nih. Jadi Arabica yang bagus tuh di 25 derajat maksimal gitu kan ya. Yang di 2000 tuh bagus tuh, 16 rata itu lebih bagus, umurnya lebih panjang, lebih padat. Daripada yang di bawah 1000 itu karena suhunya mungkin entah apa, tapi yang jelas rasanya lebih enak yang di bawah 25 derajat suhunya. Itu penanaman kopi yang bagus kan gitu. Tidak tadi soal nanam, tapi hukum-hukumnya itu udah penanaman kopi Arabica sekarang berarti kan nanti yang akan berpengaruh ke rasa. Ini pengaruh-pengaruh rasa itu apa saja sih? Jadi antaranya tadi itu masalah selain processing, kita membuat kopi yang original, rasanya bahwa itu adalah kopi tok gitu kan ya. Itu kita di full wash namanya. Full wash, kita cuci, akhirnya rasanya original. Nah, nanti ada honey proses, natural dan sebagainya. Itu proses penting. Nah, itu juga yang mendukung itu. Yang mendukung itu adalah di suhu. Udah suhu. Nah, sekarang kadar gula. Dalam seri itu kadar gula penting sekali. Jadi udah tahu lah. Kalau kita ada alat ukurnya, namanya Brikmeter, pengukur kadar gula itu bisa diukur dulu. Kita ukur tuh, itu berapa sih kadar gulanya. Dan si jenis yang kita miliki ini tinggi sekali gulanya. Jadi banyak mengandung protein dan sebagainya lah, saya juga nggak paham. Tapi di situ menunjukkan bahwa kadar gula dalam seri itu akan berpengaruh sekali terhadap rasa kopi di ujungnya, itu ya. Jadi yang mempengaruhi rasa itu diantaranya itu kadar gula. Kalau tinggi dapat 18, pastilah punya skornya lebih dari 84, 85, pasti itu jelas di atas 80 lah, kayak gitu. Kemudian cara pengolahan tanah kita maunya di hutan itu ya secara alami aja nih gitu kan, secara alami. Jadi jangan sampai ada bahan-bahan sintetis yang naik ke atas, karena itu sangat berbahaya sekali. Kalau udah tanahnya jadi rusak, kemudian kalau itu jadinya manja gitu si pohonnya, maunya dipupuk terus gitu kan. Tapi yang penting kami di sini, kita ada di kampung nih rumah. Kita di rumah di kampung, kemudian di depan kita ini gunung gitu kan, di belakang kita gunung. Nah, kalau kita ke teman-teman, kalau kita ngasih pupuk kimia di sana di gunung, nah ini kita akan terminum nih, saya bilang, di sumur-sumur kita. Nah, mulailah di situ harus ada alasan gitu maksudnya. Nggak boleh pakai itu. Nah, kita apa sih yang harus kita gunakan sebagai bekal, ini alasannya apa? Biar juga itu sangat berpengaruh sekali kepada lingkungan gitu. Akhirnya ke teman-teman di sini kita bilang, ke teman-teman kampung sini, wah ini bahaya nih kalau kita pakai kimia, bisa keminum nih sini sama kita. Ya, kalau produksi pasti ya lebih diurea ya akan lebih banyak. Kalau kita ngomongin produksi dari awalnya, bagaimana membentuk kawasan kopi yang baik, karena kopi nggak bisa sendiri. Kita mau usaha bikin kopi nih, nama nge-branding kopi, kita nggak bisa sendiri, kita harus dukungan lingkungan. Sekitarnya penting sekali. Dan bisnis itu pasti dukungan lingkungan, kita akan didukung oleh semua. Jadi aset kita semua di sini sekeliling kita kayak gitu, jadi aset. Akhirnya
mulailah kita kalau ada yang pakai pupuk sintesis itu kita sebut orang nakal, petani nakal. Kesininya rame tukang racun. Jadi kalau ada yang bawa, oh saya nggak racun kampung, kamu mau meracuni kampung ya pakai itu. Nah gitu. Kesana si membawa kita dorongan-dorongan seperti itu yang akhirnya sini lu nggak boleh karena berbahayanya gitu kan, nggak ada pengumuman, tapi kita lewat jaringan sosial kita ngobrol-ngobrol, memberi pengertian kepada merekanya di sini, dan ternyata hasilnya disukai, dan ternyata banyak juga yang bilang bahwa organik itu lebih sehat, lebih enak gitu kan. Nah itu, jadi untuk tujuannya ke sana gitu kan, ini untuk kesehatan. Saya bilang untuk diminum, bagaimana sih kita memuliakan kopi ini. Jadi jangan ada kopi mah sama, tinggal SDM-nya kita. Nah ini kita kemampuan kita tingkatkan gitu kan untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kayak sekarang kejualan kopi nasional aja. Jual kopi yang udah kan apa? Panama, Ethiopia, mana kopi kita? Padahal baristanya kita kejualan di sini, tapi apa bangganya kita petani kalau pakai kopi? Kita masih jauh ke situ. Makanya saya bilang waktu saya ditanya sama Pak Gubernur waktu itu, kok Kang bisa begini? Saya bilang semuanya bisa melakukannya, nggak ada resep khusus, saya bilang. Cuman kita tinggal bener-bener aja mau nggak gitu, ngolah itu. Jadi budaya kita mah udah, kopi mah udah ditanam, kita mah nanam tongkat aja jadi, ya bukan itu urusannya, tapi hilirisasi nih, pengolahan kopinya bagaimana nih, ini diolahnya bagaimana sehingga, karena kopinya sama. Ya dari pertama harga itu saya ada hitung, kan saya kembali lagi tadi, harga itu didapat dari mana sih? Itu dari apresiasi yang beli, bukan saya yang ngasih harga, mereka yang ngasih harga, yang minum. Awalnya enggak, waktu Pak Darnoya bilang 400, sampai sekarang saya bilang 400.000 harga green bean-nya. Dari pertama 400.000 ya, setuju nggak? Oh setuju Pak, saya 400.000 setuju. Saya beli semua waktu itu, dibeli diborong dia. Hari pertama itu diborong dia semua, Bapak yang ada, ini benih beli apa? Benih ini Pak, iya. Saya juga ambil benihnya semua. Standar diborong, jadi hari kedua, hari ketiga sudah laku. Dan di hari keempat, pengumuman itu pas kopi Puntang juara. Banyak yang nyari itu kopi, udah laku semua tuh, Pak Daru yang bawa. Mbak itu. Itu jadi, gimana sih kita mengawali bisnis kopi itu harus kawasan gitu. Sekitar kita harus pemberdayaan sekitar. Ya kopi ini kan sekarang harganya 400.000 green bean nih, 400.000 kan. Nah untuk menghasilkan 1 kg green roasting itu diperlukan 1.200 gram. Jadi kalau kita 1,2 ons ya roasting ya hasilnya, nah berarti itu udah 500 harganya, HPP-nya udah 500.000 loh. Bahannya roasting, packing, jadi 100, 600 lah. Jadi kita punya keuntungan akhirnya harganya 800. Penghargaan, apresiasi. Saya juga mau apresiasi penghargaan yang kita dapat. Buktinya sekarang Puntang nggak susah jual kopi. Habis kopi di sini, para petani semua. Sampai yang punya sekilo 2 kilo, di sini orang. Kumpulkan mereka dalam setahun berapa, ntar perlu mereka untuk bekal sekolah anak, keluarin 2 kilo, udah jadi 200. Apalagi yang Gesa ini, saya terima 300.000, 250.000 dari petani, sekilo. Coba, kalau bawa kentang itu, bawa engkol, mereka harus 1 karung, ya. Ini digini, dikeresek gini, 250.000, di teng-teng ini 250.000, bayangin, nggak semua gimana. Itu hikmah kopi. Akhirnya semua ngolah di sini. Kalau petani kopi kita bisa memperoleh harga yang menarik dari hasil panennya, tentu kesejahteraan petani bisa ditingkatkan. Dan anak muda pun tidak ragu lagi untuk menjadi petani. Semoga bermanfaat info kali ini dan jumpa lagi di video selanjutnya.